Ibu Gembala masih ada, masih mengiring, masih mendampingi Bapak Gembala dalam pelayanan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita konsentrasi hati pikiran kita sucikan, kuduskan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang kudus adanya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Amin. Haleluya.
Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Kau baik, Yesus, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kita angkat pujian lagi. Nanti dengan hormat Bapak Oki pimpin dalam doa. Sepanjang hidupku Kita bangkit Kau berdiri, saudara. setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat
nama-Mu. Amin. Kami membesarkan nama-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, Glory. mulut kami Amin. sudah terucap Glory. memuliakan Haleluya. nama Allah. Selagi kami mampu untuk memuliakan nama-Mu, pakailah kami menyenangkan hati Allah. Amin. Karena Tuhan, oh haleluya, Engkau baik bagiku. Selagi aku sehat, selagi aku kuat, ajar kami mencari Engkau, menyembah-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Seberapa kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat kami sudah mengangkat tangan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Hanya ini yang dapat kami buat untuk menyembah-Mu. Engkau terlalu baik bagiku. Engkau mengampuni dosa-dosaku. Dan Engkau melayakan aku pagi hari ini. Memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami umat-umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang telah Kau siapkan melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah apa yang harus kami lakukan pada hari-hari ini untuk kami menyenangkan hati Allah. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami sendiri. Hanya Roh Tuhan dan firman Allah yang memampukan kami melewati hari-hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Siapkan seluruh sidang jemaat-Mu dengan Roh-Mu. Mereka-mereka yang duduk di bangku paling depan sampai yang belakang. Tuhan, persiapkan tanah hati kami masing-masing, sehingga benih-benih firman Allah yang sebentar akan ditaburkan akan menempati tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman Allah sebentar akan bertumbuh, akan berbunga-bunga indah, akan berbuah lebat di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk Engkau pakai menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bila mana ada roh-roh kegelapan yang coba-coba merampas benih firman-Mu, kami satukan hati dan iman kami. Kami tolak, kami tangking, kami hancurkan dalam nama Yesus. Singkirkan semuanya menjauh dari kami. Biar Roh Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman Allah boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan kami mau belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita hidup hanya oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat lagi firman Allah pada pagi hari ini. Masih ada kaitannya dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah dengar firman Allah, yaitu mengenai benih yang tertanam di pinggir jalan. Dan kita sudah ikuti bahwa Tuhan Yesus memberitahu itu adalah gambaran dari orang yang tidak percaya akan firman meskipun sudah disampaikan dengan baik, atau benih yang ditabur di pinggir jalan adalah mereka yang tidak mau mengerti akan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan lihat dalam Injil Matius 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu kita akan sambung dengan ayat 20 dan 21. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita baca di dalam ayat 5 dan 6 Injil Matius pasal yang ke-13. Kalau kita sudah temukan, kita baca sama-sama 2, 3. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering
karena tidak berakar. Ayat yang ke-20 dan 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus adalah guru yang sangat luar biasa. Dia memberikan suatu contoh di dalam firman Allah ini, tujuannya untuk kita tahu, supaya kita paham bahwa perjalanan hidup kekristenan kita ini itu digambarkan, kalau kemarin seperti benih yang ditabur di tepi jalan, tapi kali ini golongan yang kedua, yaitu disebutkan adalah benih yang tertabur di antara banyak batu. Ya, dan disebutkan di dalam ayat ini, dan dia segera tumbuh, tapi benih itu tidak akan bertumbuh terus, apalagi menghasilkan buah. Disebutkan dalam ayat ini, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan Tuhan Yesus kembali mengulangi ayat yang sama dalam ayat 20 dan 21 ini. Orang yang mendengar firman Allah digambarkan seperti orang tersebut hanya memiliki tanah yang tipis. Lebih banyak batu-batu. Lebih banyak batu-batu. Tanahnya hanya tipis sedikit. Sedangkan tumbuhan itu memerlukan tanah yang baik, tanah yang banyak. Tuhan Yesus sangat jelas sekali memberikan suatu gambaran ini. Orang bodoh pun pasti dia akan gampang memahaminya. Orang ini yang mendengar firman Allah, tapi disebutkan dasar hatinya itu tipis, tanahnya yang baik, tipis sekali. Yang lebih banyak adalah batu-batu. Alkitab menggambarkan tentang hati kita. Ya, ada orang Kristen, tetapi tanahnya seperti begitu banyak batu-batu. Hanya tanah yang baik, hanya tipis sedikit sekali. Ini suatu gambaran mengenai bagaimana orang Kristen percaya sama Tuhan. Tetapi benih yang diberikan, ditanam di situ, hanya nempel sedikit sekali di tanah. Dan lebih banyak batu-batu yang ada di sekitar itu. Jadi membuat benih itu tidak bebas bertumbuh dengan baik. Dia tidak bebas untuk membuat akarnya tertanam ke dalam, bertumbuh lalu akan menghasilkan buah yang baik. Ini satu gambaran tentang kehidupan banyak orang. Firman Allah sudah disampaikan, tetapi tanah hatinya banyak sekali batu-batu. Batu itu identik dengan kekerasan atau keras. Batu itu, saya ulangi lagi, adalah batu berbicara tentang hati kita manusia. Yang seringkali bagaikan batu kerasnya. Sehingga benih firman Allah yang disampaikan itu
tidak akan bertumbuh dengan baik. Di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat dalam firman Allah mengenai keadaan umat Allah pada zaman dulu. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, di situ ada firman Allah memberitahu tentang keadaan umat Allah pada zaman dulu, orang Israel. Di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 7 dan ayatnya yang ke-11 berkata begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya atau firman-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ini kata Tuhan, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan begitu murka kepada umat Allah pada zaman dulu, bangsa Israel. Karena di dalam ayat ini disebutkan, karena mereka mengeraskan hati mereka. Allah datang melalui Musa. Musa menyampaikan firman Allah begitu jelas. Tapi umat pilihan Allah ini tidak mau terima. Mereka mau menolak akan apapun yang dikatakan oleh Allah melalui Musa. Mereka keraskan hati mereka. Sehingga di dalam ayat ini juga dikatakan mereka selalu sesat hati mereka. Dan sehingga aku bersumpah. Di dalam Alkitab hanya ada beberapa ayat yang menyebut Allah bersumpah. Bahkan firman Allah mengatakan kita tidak boleh bersumpah atas apapun, karena sumpah itu adalah sakral. Tuhan bersumpah. Kenapa dia bersumpah? Karena begitu murkanya, begitu marahnya dia. Karena apa? Ini umat Allah sudah ditolong Tuhan. Mereka dibebaskan dari Mesir. Allah perlihatkan begitu banyak mujizat. Mereka melewati Laut Kulsum. Tidak ada air, diberi air. Tidak ada makanan, diberi makanan. Tidak ada daging, diberi air, diberi daging. Begitu banyak sekali mujizat yang Allah lakukan. Tapi tetap mereka mengeraskan hati. Itu firman Tuhan katakan. Lalu murkalah Allah. Lalu dia bersumpah, ini yang sangat saya khawatirkan sebagai hamba Tuhan. Dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Orang yang keras hati, mereka tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Jangan kita pandang enteng, keras hati itu mah urusan saya. Keras hati itu ya pribadiku. Siapa yang mau ganggu, siapa yang mau pusing. Oh, ternyata kekerasan hati akan firman Allah berurusan dengan kekekalan, berurusan dengan surga, berurusan dengan neraka. Allah bersumpah dengan murkahnya. Mereka tidak akan masuk di tempat perhentian. Itulah surga. Wow, luar biasa sudah. Orang seringkali anggap mau keras hati, siapa peduli. Itu urusan saya.
Orang tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi dalam hatinya tersimpan kekerasan hati. Padahal di dalam Alkitab memberitahu bahwa Yakobus 1 ayatnya yang ke-21 di situ firman Allah berkata begini. Supaya kita bisa tahu, Yakobus 1 ayat 21 berkata begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Allah itu harus kita terima dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan hati. Ada terjemahan lain berkata bahwa kita harus menerima firman Allah itu dengan rendah hati. Ayat ini menyebut yaitu dengan lemah lembut. Sebab apa? Sebab firman Allah itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita sudah dengar firman, tapi kita tidak melakukan. Maka firman Allah berkata bahwa kamu menipu diri sendiri. Kita sudah tahu, kita sudah dengar. Firman Allah berkata begini. Tetapi dalam ayat ini, kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukan. Maka kita menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu firman Allah, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya atau dalam firman Allah itu, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita harus memiliki hati yang lembut untuk firman Tuhan. Kadang memang firman Allah itu keras. Tapi Allah memberikan firman-Nya meskipun keras, itu punya tujuan. Mendidik kita, mendisiplinkan kita. Supaya kita akan ikut akan kehendak daripada Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, di situ disebutkan dalam Alkitab, kalau kita bisa lihat itu Ibrani pasalnya yang ke-5, dikatakan begini firman Tuhan. Ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau kita ingin dewasa rohani tuntutan Tuhan. Apa yang disebutkan? Orang yang mau dewasa rohani, makanan rohaninya apa? Makanan yang keras. Bukan makanan firman Allah yang biasa-biasa saja. Sebab orang lebih cenderung dengar firman Allah yang biasa-biasa. Tapi di sini Tuhan katakan makanan yang keras untuk orang yang dewasa. Sebab apa? Karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita dewasa rohani, kita tahu membedakan mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi kalau kita tidak dewasa rohani, maka kita tidak tahu membedakan. Kita terjang aja apa saja, kita tidak paham.
Kita sudah disesatkan jalan terus. Banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang mengatakan tentang kekerasan daripada umat-umat Allah yang menjadi pelajaran untuk saya dan saudara untuk tidak seperti mereka. Bahkan kalau dilihat di dalam Sakaria 7 ayat 12, Tuhan menyebutnya bangsa pilihannya ini bukan lagi batu biasa. Saudara bisa baca di rumah. Disebutkan umatku itu seperti batu amril. Saya baca apa sih batu amril? Batu amril itu batu yang sangat-sangat keras. Batu yang paling keras itu adalah batu amril. Ada kan batu bisa diketok dengan palu bisa pecah. Kalau batu amril ini itu sulit karena sangat keras. Jadi begitulah Tuhan menggambarkan umatnya ini seperti itu. Jadi keras. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi mereka. Tuhan selalu ingin supaya mereka itu paham, mereka mengerti. Jangan kamu memiliki hati yang keras. Karena hati yang keras, apapun firman Allah itu tidak akan masuk, tidak akan jadi berkat dalam dirimu. Ada tawaran Tuhan, kalau saudara lihat dalam kitab Yehezkel pasal 36, di situ Alkitab memberitahu dalam ayat 25 berkata begini, kalau umat Allah ini mau percaya bertobat, Yehezkel 36 ayat 25, maka apa yang terjadi kata Tuhan? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kalau mereka mau bertobat, maka mereka diampuni. Dan mereka, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini kata Tuhan kepada umat Allah ini. Kalau kamu bertobat, hati kerasmu itu, maka dikatakan aku akan gantikan kamu dengan hati yang baru. Yang keras itu dibuang jauh-jauh. Lalu ayat yang ke-27, dan berikutnya rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Jelas sekali. Oke, kamu sadar. Kamu keras hati, kamu masuk neraka. Tapi aku tunggu kalau kamu bertobat. Kamu tidak keras hati, buang kekerasan hati kamu. Maka aku akan mentahirkan kamu. Aku akan ganti hati yang keras dengan hati yang baru. Lalu Allah berikan juga Roh Kudus kepada kamu. Untuk apa? Kita lihat dalam ayat ini. Hati yang taat, hati yang baru, hati yang keras sudah dibuang. Roh Kudus datang dalam diri kita. Lalu ini adalah intinya. Supaya aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku. Dan tetap berpegang kepada peraturanku dan melakukannya. Kalau hati sudah dirubah, yang keras sudah dibuang, Tuhan memberikan hati yang baru, diberikan hati yang taat, Roh Kudus akan mengurapi dia, lalu dia menjadi manusia yang baru. Dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Firman Allah kemarin, sudah dengar firman Allah, begitu rupa, tapi tidak percaya dan tidak mengerti. Mana mungkin mereka menuruti firman Allah? Mana mungkin mereka
melakukan firman Allah. Kita juga sudah ikuti kemarin dalam Ibrani. Orang yang tidak melakukan firman Allah binasa. Nah, ini kita lihat juga. Orang yang keras hati tidak masuk dalam sorga. Fatal sekali saudara kalau kita keras hati. Sangat sulit. Ini yang digambarkan di dalam Alkitab mengenai keadaan daripada umat Allah. Dan Tuhan Yesus, dia memberikan satu pelajaran yang sangat baik. Kenapa Tuhan Yesus katakan tanah yang berbatu-batu? Disebutkan dalam ayat ini, ya kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar. Tidak berakar, sebab apa? Tidak berakar karena ada batu. Sedangkan untuk membuat tumbuhan itu bisa bertumbuh baik, bertumbuh subur dan menghasilkan buah, akarnya harus menancap ke dalam. Dia akan menghisap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah, lalu dia akan menghasilkan buah. Berarti tanah yang banyak batunya ini adalah orang yang mendengar firman Allah tapi tidak berakar. Kalau yang pertama mereka yang keras, kedua tidak berakar di dalam Tuhan. Jadi menjadi Kristen, tapi Kristen yang seperti ini, akarnya cuman nempel sedikit saja karena ada banyak batu di dalamnya. Saya suka perhatikan ada tanaman yang saya tanam. Seperti yang ada lihat, ada mangga, pohon-pohon lain. Lalu saya lihat, saya juga tanam kates pepaya. Pohon yang mangga bisa bertahun-tahun. Kates juga bisa beberapa tahun. Tapi saya lihat kalau banyak hujan, apalagi angin, kates itu roboh. Tidak disentuh pun roboh. Saya pelajari kenapa ya. Ternyata kates itu, pohon pepaya itu akarnya hanya sedikit di bawah tanah. Jadi dia tidak kuat. Kalau ada banjir, tidak lama kemudian meskipun dia lagi berbuah banyak, tiba-tiba daunnya mulai kuning, mati. Atau ada angin, tidak kuat menahan. Kenapa? Karena saya lihat, karena akar daripada pohon kates itu hanya sedikit di bawah tanah. Dia merayap di bawah tanah. Pantesan ditiup angin, ada banjir, maka dia itu bisa roboh. Tapi pohon yang nancep jauh ke dalam, tidak. Disambar angin pun dia kuat. Itu gambaran kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Ada ayat di dalam firman Allah, ya kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, di situ firman Allah mengatakan begini. Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17 berkata begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini doa daripada Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan.
Dia berdoa supaya kamu bertumbuh di dalam iman dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Mengasihi Tuhan adalah suatu tuntutan Tuhan untuk hidup kita umat-umatnya. Sebab dari seluruh hukum, hanya satu hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan dengan segenap rohmu. Itu hukum yang paling utama. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak nanti dikenal oleh Tuhan. Dalam Korintus 15, orang tidak mengasihi Allah, dia akan hidup terkutuk. Allah ingin kita mengasihi. Tapi banyak orang mengasihi Tuhan, mengasihi juga tapi asal mengasihi. Kenapa? Dikalahkan dengan apa? Lebih mengasihi dunia. Lebih mengasihi apalagi? Keinginan daging. Lebih mengasihi keinginan mata. Lebih mengasihi keangkuhan hidup. Itu Alkitab memberitahu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Karena kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada pada kamu. Bayangin kalau kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan, sampai kapanpun kita cuma punya agama Kristen, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Lalu firman Allah berkata, apa itu mengasihi dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya itu nanti lenyap, tidak berbekas. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ini kita tinggal pilih. Jadi penting sekali kita di sini bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi berakar di dalam kasih. Kalau kita berakar di dalam kasih, wow, hidup kita ini akan bertumbuh baik. Sebab Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kita berkata, oh aku mengasihi Tuhan. Kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi kita tidak melakukan perintah Allah, kosong, tidak ada artinya. Tuhan Yesus katakan, kalau betul engkau mengasihi aku, turutilah segala semua perintah-perintahku, perintah Tuhan. Kalau kita belum menuruti segala perintah Tuhan, kita belum dikategorikan orang yang mengasihi Tuhan. Sejuta kali kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Tuhan katakan bohong. Tidak. Tidak diikuti, tidak disertakan dengan tindakan. Seperti Ibrani tadi katakan. Kita dengar bukan cuma dengar. Tapi tindaki, lakukan. Itulah bukti daripada kasih. Orang kalau sudah berakar di dalam kasih, wow, indah sekali hidup ini, saudara. Indah sekali hidup ini. Kenapa? Saya sebagai saksi. Saya menjalani hidup ini, yaitu saya ingin setiap hari saya mengasihi Tuhan. Setiap kali saya berdoa, mau pagi, mau tengah malam saya berdoa. Saya cuma minta Tuhan, bakar saya dengan kasih. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Karena saya pelajari dan mengalami hidup kekristenan tanpa mengasihi Tuhan, kita hanya membuang-buang waktu saja. Tapi kalau kita mengasihi akan Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara?
Kita akan dipenuhi dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Kita dipenuhi dengan sukacita daripada Roh Kudus Allah. Kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Karena kasih Allah melingkupi kita dari hari ke hari. Kita merasakan selalu kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita tidak akan rasa takut dan khawatir. Bahkan pun kita mungkin berkata, mati sekalipun kita tidak takut. Sebab kasih Allah begitu melingkupi kita. Kasih Allah begitu menguasai kita. Yang Tuhan cari orang yang betul-betul mengasihi Dia. Ini perlu kita sadar. Tuhan cari ini. Dia diibaratkan dalam Alkitab dia sebagai pengantin pria yang nanti akan datang pada kali yang kedua. Lalu kita ini disebut sebagai pengantin wanita yang nanti akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak akan datang kali yang kedua menjemput umat-umatnya. Lalu dia lihat, kasihnya cuma 30%. Minim banget. Kasihnya 50%. Kasihnya 60-70%. 80%. Minim. Tidak sampai standar ukuran dari Tuhan. Tuhan ingin bersanding dengan pengantin wanita yang memiliki sama. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Itu ukurannya itu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mampu lewati tantangan, ujian, cobaan seberat apapun. Rohani kita akan bertumbuh dengan baik. Kalau betul-betul kita mengasihi akan Tuhan. Makanya Alkitab memberitahu, biarlah kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Katakan kepada dirimu pribadi, Tuhan ampuni saya kalau saya kurang mengasihimu. Tapi sementara saya dengar firman Allah pada saat ini, Tuhan, jamah hati saya Tuhan. Rubah hati saya Tuhan. Biar saya mulai saat ini saya tahu dan saya ngerti. Dan saya akan mau mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dalam dunia. Berakar di dalam kasih. Sebab nanti ujian berat akan muncul. Alkitab memberitahu dalam Matius 24. Nanti akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin atau menjadi tawar. Iblis mengincar kita. Kita ke gereja oke, dia tidak apa-apa. Kita berkorban oke, tidak apa-apa. Kita suka berdoa oke, iblis tidak gemetar. Tapi iblis gemetar kalau dia lihat kita mengasihi akan Tuhan. Dia tahu ini calon-calon pengantin sorgawi. Kita bisa mengasihi benda, mengasihi apapun yang kita miliki, bisa mengasihi istri, suami, anak, itu tidak masalah. Tapi utamakan dulu mengasihi Tuhan. Sebab apa? Kalau kita lebih mengasihi Tuhan, nanti yang lain-lain lancar. Suami mengasihi Tuhan lebih, dia pasti akan mengasihi istrinya. Begitu sebaliknya. Anak-anak akan lebih mengasihi orang tua kalau dia lebih dulu mengasihi Tuhan. Kasih ini dasar yang begitu kokoh. Makanya kasih dari Allah itu bukan kasih manusia. Kasih Allah itu namanya dalam bahasa Greka adalah agape. Kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban. Itu kasih dari Allah. Kalau ada dalam diri kita. Berakarlah di dalam kasih. Lalu dalam Kolose pasalnya yang kedua. Di situ juga firman Allah berkata begini. Kolose 2 ayat 6 berkata begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Dalam ayat ini kita sudah diselamatkan. Kita sudah jadi umat pilihan Tuhan. Maka apa yang diminta dalam ayat ini? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bukan asal kenal Dia. Bukan hanya sekedar kita baca, dengar dari kata orang, siapakah Yesus. Berakar di dalam Dia. Dalam, begitu dalam. Mengerti, memahami siapakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab iblis berusaha sekuat tenaga. Bagaimana membuat kita umat-umatnya gagal. Untuk kita tidak masuk surga. Berbagai cara dia lakukan. Tapi kalau kita sudah berakar di dalam Dia. Berakar di dalam kasih. Kita tidak akan tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Luar biasa, rasul-rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Ada 12 rasul. Yang satu, Yudas menjual Yesus dan mati, menggantungkan diri dan jatuh, perutnya terburai. 11 rasul ditambah, yaitu Rasul Paulus kembali jadi 12. Hampir semua mereka rela mati, rela menderita demi mengasihi Tuhan. Kecuali Rasul Yohanes. Beberapa kali dia dianiaya, disiksa. Tapi dia tidak mati karena penganiayaan yang begitu berat zaman itu. Tapi 11 rasul mati, dianiaya, disalib dan lain-lain sebagainya. Demi mereka mengasihi Tuhan. Saya ingat di dalam sejarah gereja, Rasul Yohanes punya anak buah namanya Polikarpus. Dia dicari oleh tentara Romawi sebab dia itu begitu semangat, begitu mengasihi Tuhan, pantang menyerah. Dianiaya, disiksa, dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu akhirnya dia ditangkap. Yang menangkap dia adalah seorang atasan yang begitu mengenal Polikarpus ini. Dia berkata begini kepada Polikarpus di tengah lapangan yang begitu banyak orang, sebab Polikarpus tetap dalam pendiriannya, dia akan dibakar. Lalu atasannya ini berkata, "Bapak, tolonglah aku," katanya. "Berapa sih engkau akan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, tapi Kaisar itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Cuma begitu saja, engkau tidak dibakar." Ini permintaan daripada atasannya yang sebetulnya dia sangat tahu siapa Polikarpus. Katakan saja, sepatah dua kata, engkau menyembah Allah Kaisar. Apa jawab Polikarpus yang sangat terkenal? 86 tahun dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Aku telah diselamatkan dari segala dosa dan pelanggaranku. Aku jadi umat pilihan. Aku jadi pengikutnya. 86 tahun aku mengikuti dia. Dan aku tidak akan menolak dia. Sebab dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat. Dengan berat hati, kapten yang menginterogasi dia atas suruhan Kaisar, dia dibakar. Tapi dia sempat berkata, "Kamu membakar aku dengan api. Tidak lama aku akan mati."
Tetapi aku berpindah tempat. Di tempat kediaman Allah, itulah kerajaan surga. Tapi kalian, kalau kalian tidak bertobat, api ini kecil dibandingkan dengan api neraka yang kekal selama-lamanya. Lalu dia rela dibakar. Itu kenapa dia sangat mengasihi akan Tuhan. Biar ini menjadi suatu komitmen kita. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau. Saya akan berakar di dalam kasih Tuhan. Saya akan bertumbuh di dalam kasih daripadamu Tuhan. Sebab kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera menjadi murtad. Nah, ini orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. Ini orang yang tidak berakar di dalam kasih. Nah, seperti ini. Baru ada cobaan sedikit. Baru ada tantangan, baru ada ujian, baru ada masalah. Maka dia meninggalkan Tuhan. Dia menjadi murtad. Karena apa? Tidak berakar. Kita sedang menghadapi dunia yang makin hari makin jahat. Bukan cuma sekedar jahat, tetapi iblis akan berusaha keras bagaimana menjatuhkan kita. Membuat kita tidak berakar di dalam kasih, kita tidak berakar di dalam Tuhan. Itu keinginan iblis supaya kita gampang sekali dijatuhkan oleh iblis. Lalu kita lihat di dalam ayat ini, sebab itu juga ditulis di dalam Markus 4 ayat 16 dan 17. Itu juga ditulis dalam Lukas 8 ayat yang ke-13. Yaitu dikatakan dalam ayat 20, saya ulangi lagi. Yang tertanam ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kok Tuhan Yesus menulis seperti ini? Orang mendengar firman Allah itu lalu segera katanya. Orang itu menerimanya dengan gembira. Kalau kita garis bawahi ini, menerimanya dengan gembira. Menerimanya dengan senang. Tapi pada waktu ujian, pada waktu masalah berat datang, mereka jadi murtad. Sekarang ini saudara-saudara, banyak orang lebih senang, lebih suka mendengarkan firman Allah yang mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kesenangan. Orang lebih memilih itu. Orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak berakar dalam kasih, tidak berakar di dalam Tuhan, akan lebih senang mendengar firman-firman Allah yang disampaikan untuk membuat mereka senang, untuk membuat mereka gembira sesaat. Seorang hamba Tuhan dari Jakarta, saya lihat dia berkhotbah dengan penuh urapan. Dia berkata begini, sekarang banyak sekali orang lebih senang mendengar firman Allah yang hanya untuk membuat mereka senang, membuat mereka gembira. Tapi coba kalau datang pengkhotbah yang keras menyampaikan firman Allah, mereka tidak menerimanya. Dia katakan begini, saya di Bogor waktu itu. Saya tidak laku katanya. Karena saya suka khotbah keras. Tapi orang yang suka guyonan yang bikin tertawa dari awal sampai akhir dalam khotbah itu disenangi. Dan ini banyak terjadi sudah sekarang ini. 2 Timotius 4
Di situ jelas sekali firman Allah mengatakan, atau dikatakan dulu 2 Timotius 3 di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pasal 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sekarang sedang terjadi. Alkitab memberitahu, beritakan firman Allah. Perbaiki kelakuan mereka yang bobrok itu, perbaiki. Nyatakan salah, kalau salah nyatakan salah. Banyak pendeta takut menegur dosa, nanti tersinggung. Apalagi dia orang kaya. Wah, nanti dia orang kaya ini dia akan keluar. Wah, cilaka 12 saya ini. Jadi cari firman Allah. Apalagi firman Allah yang mendayu-dayu. Wah, ikutlah Tuhan, engkau akan sukses, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Engkau akan menjadi kaya raya dan lain-lain, itu yang banyak disukai oleh orang. Ini begini sekarang. Gereja ini penuh. Sebab taburan-taburan yang disampaikan hanya untuk enak didengar oleh telinga. Tapi kalau firman Allah yang keras, mong tunggu dulu. Ini sedang terjadi. Akan terjadi mereka memalingkan telinga dari kebenaran. Wah, kebenaran Allah itu menyinggung saya. Saya ini pembohong, bagaimana supaya saya jadi tidak pembohong? Saya ini berzina, walau saya dengar dia khotbah berzina, saya marah, tidak suka. Saya begini begitu, tidak boleh tersinggung. Wah, ini orang tidak senang. Yesus berkata, waktu disampaikan firman, mereka gembira, mereka senang. Wah, ini yang saya cari. Satu waktu saya ibadah di keluarga. Saya yang khotbah. Yang hadir mungkin 15 apa hampir 20 di satu keluarga. Saya berkhotbah. Habis khotbah, lalu si tuan rumah memutar video kaset. Pas putar, saya tahu ini pendeta ini. Memang pendeta ini banyak guyonan. Lalu apa yang dia katakan di banyak orang waktu itu? Lah, Ki kita keseneng Ki. Nih, gemuyu baik. Coba saudara, baru saja saya bawakan firman Tuhan. Langsung begitu. Saya pikir, waduh, ternyata orang itu lebih banyak memilih khotbah yang membuat orang tertawa, membuat orang senang, membuat orang gembira. Tuhan Yesus sudah beritahu. Waktu mereka diberitakan firman, mereka gembira, senang. Dan mereka tidak mau kalau pendetanya keras. Apa banding Om Beni, hot baik, keras baik, menyinggung baik. Wah, cilaka kalau begini. Satu waktu saya dengan istri bertemu dengan seorang bapak. Orang bapak ini bukan orang sembarangan. Orang ini orang yang dia banyak dikenal dan dia juga orang kaya. Cukup kaya. Dalam pertemuan itu lalu rupanya dia suka ikut khotbah YouTube yang selalu disiarkan di gereja kita ini setiap minggu. Dia katakan, wah Pak, saya suka ikuti khotbah Pak Pendeta Beni. Ya,
khotbah setiap minggu. Oh ya, lalu istri saya langsung nyelutuk begini. Tapi Pak, khotbah Om Beni itu keras. Ya keras ya Pak. Apa yang dia katakan? Itu yang bagus. Itu yang saya suka katanya. Saya pikir, wih, ini bukan orang sembarangan. Dia orang kaya. Itu yang saya suka. Justru saya nggak suka khotbah yang lembek-lembek mendayu-dayu. Tapi saya suka yang begini, yang keras-keras seperti ini. Membangun iman. Nah ini sudah. Yesus katakan mereka gembira. Kenapa banyak orang Kristen waktu menyampaikan firman Allah gembira? Karena yang dihotbahkan hanya untuk apa? Memuaskan telinga mereka. 2 Timotius 4 ini. Mereka menyimpang dari kebenaran. Karena kalau kebenaran Allah disampaikan begitu keras. Dan mereka coba sampai di situ. Hasil daripada orang yang mendengar firman Allah dan tidak berakar dari hasil dari orang yang keras hati tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan. Ibrani menyebutkan bahwa mereka tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Karena kekerasan hati mereka. Karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakmengertian mereka. Karena mereka tidak menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Biarlah kita akan menjadikan hati kita menjadi tanah hati yang baik. Ada batu-batu mungkin yang masih ada di dalam diri kita. Ada sifat-sifat yang sudah begitu kuat yang kita pegang selama ini. Bahwa kita itu, siapa yang pusing dengan saya. Biarpun firman Allah disampaikan sehebat, sebaik apapun, tetap dia mengeraskan hatinya. Contoh bangsa Israel sendiri. Bahkan orang-orang Farisi, guru-guru Farisi sekalipun, Tuhan Yesus memberitahu, kamu orang keras hati, kamu orang-orang munafik. Padahal mereka orang sangat-sangat beragama. Mari kita sebagai umat pilihan Tuhan, kalau masih ada hati-hati yang masih keras dalam diri kita, kita minta Roh Kudus jamah. Asal kita sadar, itu salah. Asal kita tahu bahwa itu tidak menghasilkan apa-apa. Kita bertobat, Tuhan memberikan dari hati yang keras, dia ganti hati yang baru. Menggantikan dengan hati yang taat. Dia akan berikan hati untuk kita selalu menyimpan firman Allah dengan benar. Kita berakar di dalam Kristus. Dan kita lihat nanti kehidupan kita tidak sia-sia. Kita ikut Tuhan. Supaya kita tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maka kita akan berkata terima kasih Tuhan. Aku akan dibawa ke tempat kediaman Tuhan. Di sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala
Bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan, agar ku tidak supaya kami tidak tersesat mengikuti peganglah tanganku Roh Kudus, oh peganglah tanganku Roh, tolonglah kami Tuhan, jamalah setiap hati kami, setiap pribadi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Oh haleluya, firman Allah sudah disampaikan. Jangan sampai kami memiliki hati yang berbatu-batu, hati yang keras Tuhan, hati yang tidak berakar Tuhan akan firman Allah. Oh ya masakalabaya malabat, oh segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat. Bawalah diriku, haleluya. Di Ibu Meina berdoa, oh bawalah diriku, bawalah kami Tuhan kepada seluruh kebenaran Allah. Oh meskipun firman Allah sekeras apapun, kami mau menerima firman Allah, haleluya, supaya kami tidak tersesat, haleluya. Oh mengikut, bawalah diriku, oh bawalah diriku kepada oh segala haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, jalan-Mu, haleluya, 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 oh haleluya, pada oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah kami yang baik, Abaya masakala baya malabaya, yang hari ini ya Tuhan, haleluya, haleluya, glory, haleluya, kami lagi boleh dikuatkan glory, biarlah pada siang hari ini Tuhan haleluya. kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah itu baik adanya bagi kami ya Bapa. Bentuklah kami Tuhan, berkati kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Berikan hati yang lembut, biarkan kami Tuhan mau bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Dan kami boleh memiliki akar yang kuat. Bila mana ada pencobaan datang, kami tetap kuat teguh berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Bapa, mampukan kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang baik bagi kami ya Bapa, dan kami boleh mencerna firman-Mu, sekalipun firman-Mu itu keras ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi keinginan firman-Mu Tuhan. Biar kami jemaat-jemaat-Mu boleh kami diselamatkan ya Amen. Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya, dan amin ya Tuhan. Berkati kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami ya Tuhan iman yang sungguh mengiring Engkau ya Tuhan. Mampukan kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati terus Bapak Gembala kami ya Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau ya saja ya Tuhan. Karena kami percaya masih banyak firman-Mu yang belum kami pahami.
Masih banyak firman-Mu yang belum kami mengerti Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat-saat ini kami mau terus mencari Engkau. Kami mau berada terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya bila kami Tuhan dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Bila mana kami dalam masalah pencobaan persoalan, Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong selesaikan segala masalah persoalan kami. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang baik. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Bila mana ada jemaat-Mu juga yang memberikan perpuluhan, Tuhan memberkati, Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.